Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu bersama-sama. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana kabarnya? Sehat walafiat semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam mencari ilmunya atau dalam talabul ilminya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya saya pada kesempatan pagi hari ini akan membahas materi ilmu nahwu tentang kalam. Dalam kitab yang sering terkenal itu atau terpopuler itu adalah dalam kitab Jurumiyah. Apa itu kalam? Dalam kitab Jurumiyah, kalam itu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu, kalam, huwa adalah lafad, al-lafdu lafad, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaidah, bil wad'i lagi disengaja. Jadi kalam adalah lafad yang tersusun, yang berfaidah lagi disengaja. Mari kita bahas ya. Mohon simak kepada para santri untuk menyimak apa yang saya bahas, semoga bermanfaat. Al-kalam, jadi syarat kalam itu yang pertama harus al-lafdu, lafad. Dalam bahasa Arab ya, al-lafdu lafad. Lafad adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah, mulai dari alif hingga ya. Jadi lafad kalam itu syarat yang pertama harus dari lafad, yaitu lafad itu yang mengandung huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua harus al-murakkabu, yang artinya susunan yang terdiri atas gabungan dari beberapa lafad. Contohnya qoma zaidun, qoma zaidun, qoma tersusun kan, qoma fi'il, zaidun fa'il. Qoma artinya telah berdiri, Muhammad artinya adalah Muhammad, jadi Muhammad telah berdiri. Ini sudah ada dua syarat ya. Yang pertama udah lafad. Mengapa lafad? Karena sudah termasuk huruf hijaiyah. Qoma Muhammadun, ada huruf qa, ada huruf alif, ada huruf mim, dan seterusnya. Kemudian al-murakkabu tersusun juga. Al-murakkabu tersusun, qoma zaidun. Tetapi ada juga syarat yang lain ya. Yang pertama al-lafdu, al-murakkabu, dan al-mufidu, memberikan faidah. Artinya memberikan faidah itu kita bisa memberikan paham kepada orang lain, atau perkataan yang memberikan faidah dengan sebenar-benarnya, sehingga orang yang mendengarnya diam. Arti diam tersebut itu berarti dia sudah paham, dia tidak akan timbul pertanyaan lagi. Contohnya ro'a Muhammadun, Muhammad melihat. Ro'a Muhammadun artinya Muhammad melihat. Itu bukan termasuk susunan kata yang berfaidah, maka tidak
kalam itu tidak cukup dengan al-lafdu al-murakkabu, tetapi harus al-mufidu. Jadi bagaimana? Contohnya harus ro'a Muhammadun Zaidan. Muhammad yang artinya Muhammad melihat kepada Zaid. Jadi orang yang mendengar itu tentu sudah paham dan tidak akan bertanya lagi setelah mendengar perkataan di atas. Kemudian syarat selanjutnya harus bil wad'i. Tadi yang pertama kan al-lafdu, kemudian al-murakkabu, al-mufidu. Kemudian yang terakhir adalah bil wad'i, yang artinya menyengaja mengucapkan perkataan tersebut, bukan melindur kata orang lain. Jadi yang dimaksud bil wad'i di sini adalah orang yang berbicaranya itu adalah orang yang akalnya sehat, tidak orang gila, tidak orang yang sedang ngelindur. Apabila orang gila atau orang yang ngelindur kan, orang yang ngelindur atau orang yang mabok, ucapannya itu tidak termasuk kalam. Mengapa? Karena ucapannya itu tidak memberikan al-mufid, tidak memberikan pemahaman, tidak memberikan berfaedah kepada orang lain. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan? Baik, akan saya simpulkan saja ya. Jadi kalam itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama harus al-lafdu lafad, yang kedua al-murakkabu harus tersusun, kemudian al-mufidu yang memberikan berfaedah, kemudian bil wad'i harus disengaja. Jadi ada 4 syarat. Yang dimaksud lafad adalah si kata itu, ini kan membahasnya tentang kalam dalam ilmu nahwu, berarti berbahasa Arab. Yang dimaksud lafad di sini adalah yang terdiri dari huruf hijaiyah, di antaranya alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Kemudian al-murakkabu harus tersusun, tidak acak-acakan. Kemudian yang ketiga harus al-mufid, memberikan faidah. Artinya ketika mengucapkan perkataan orang lain harus paham. Kemudian al-mufidu bil wad'i, yang terakhir bil wad'i, yaitu dengan disengaja, yang artinya arti kalam tersebut yang mengucapkannya adalah orang yang berakal sehat. Artinya orang yang tidak gila atau orang yang tidak ngelindur. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua dicukupkan sekian. Nah, mungkin lebih paham lagi boleh kalian baca-baca lagi dari kitab Al-Jurumiyah, atau dalam ilmu nahwu lain juga banyak. Mudah-mudahan ya pembelajaran pada hari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan sehingga kita bisa bertemu kembali untuk bisa berkumpul dalam tujuan mencari ilmu bersama-sama. Yumkin aktafi bihadzal kalam, astaghfirukum min kulli khata'in wa nisyan, wa ashkurukum li husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.